Bayangkan sejenak, dalam hening, kau menatap dalam dirimu sendiri. Ada rasa kosong. Ada luka yang tak pernah kau katakan pada siapapun. Ada malam-malam panjang ketika kau bertanya, mengapa aku masih di sini? Mengapa aku merasa terjebak? Seakan seluruh dunia berjalan maju, sementara kakimu tertahan di tanah yang sama. Kau mencoba tersenyum di hadapan orang lain, tapi jauh di dalam, kau tahu senyummu rapuh. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ingin kau raih, tapi tanganmu selalu gagal meraih. Apakah kau pernah merasakan itu? Perasaan hampa, seolah hidup ini tidak punya arah, seolah doa-doamu hanya bergaung di langit, tapi tak pernah dijawab? Dengarkan, aku tahu rasa itu. Aku tahu betapa beratnya memikul kesedihan tanpa nama, betapa sulitnya membuka mata setiap pagi lalu bertanya, apa gunanya semua ini? Ada beban yang tidak terlihat, tapi menekan dada setiap hari. Kau ingin menyerah, tapi ada suara kecil, samar, yang menahanmu. Suara itu berkata, jangan berhenti. Masih ada sesuatu yang menunggumu. Dan di sanalah rahasia pertama bersembunyi. Napoleon Hill pernah menulis bahwa semua pencapaian besar lahir dari sebuah keinginan yang menyala. Tapi bagaimana mungkin kita berbicara tentang keinginan jika yang kita rasakan hanyalah luka? Justru disitulah kuncinya. Luka adalah bahan bakar. Luka adalah api yang menunggu percikan. Dan keinginan adalah percikan itu. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa menemukan api itu? Bagaimana aku bisa membakar semangat ketika bahkan untuk bernapas saja terasa berat? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Lihat dalam dirimu. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan sekadar apa yang orang lain harapkan. Bukan sekadar apa yang dunia tawarkan. Apa yang hatiku hauskan? Apa yang jiwaku tangisi setiap malam? Mungkin kau ingin kebebasan. Mungkin kau ingin keberhasilan. Mungkin kau ingin membahagiakan orang tua atau memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anakmu. Mungkin kau hanya ingin merasa berarti. Keinginan itu sudah ada. Hanya saja tertutup oleh debu keraguan, ditutupi oleh suara-suara yang berkata, kau tidak mampu. Kau tidak cukup pintar, kau tidak punya modal, kau tidak punya waktu. Tetapi dengarkan aku, semua itu adalah kebohongan. Kebohongan yang ditanamkan oleh rasa takut, oleh lingkungan yang pesimis, oleh pikiran lama yang sudah berkarat. Bayangkan sebuah lilin, lilin kecil di dalam ruangan gelap. Nyala api itu rapuh, bisa padam dengan sekali tiup. Tapi jika kau menjaganya, jika kau melindunginya, jika kau memberinya oksigen, ia bisa menjadi cahaya yang menerangi seluruh ruangan. Begitu pula dengan keinginanmu. Ia kecil sekarang, ia samar. Tapi di dalamnya tersembunyi kekuatan yang sanggup mengubah seluruh hidupmu. Apakah kau bisa merasakannya? Detak jantungmu yang mulai cepat, suara halus dalam dirimu yang berbisik, mungkin aku bisa. Ya, itu adalah awal. Itu adalah percikan pertama dari api keinginan. Namun, untuk merasakannya, kau harus jujur. Jujur mengakui rasa sakitmu. Jujur mengakui bahwa kau tidak bahagia dengan keadaan sekarang. Jangan lagi pura-pura kuat di depan cermin. Jangan lagi meyakinkan dirimu bahwa semua baik-baik saja jika hatimu menjerit, karena justru dari kejujuran itu lahir kekuatan. Napoleon Hill berkata, setiap pencapaian lahir dari sebuah keinginan yang membara, yang berubah menjadi obsesi, menjadi doa, menjadi keyakinan. Tutup matamu sebentar. Bayangkan satu hal yang benar-benar kau inginkan. Jangan takut jika terlihat mustahil. Jangan ragu jika terdengar gila. Biarkan hatimu berkata, biarkan jiwamu menunjukkan gambarnya. Apa kau melihatnya? Itulah percikan pertama. Tapi berhati-hatilah. Hidup ini penuh dengan suara
yang mencoba memadamkan api itu. Mereka berkata, realistis sajalah. Mereka berkata, jangan mimpi terlalu tinggi. Mereka berkata, syukuri saja apa adanya. Dan ya, bersyukur itu penting. Tapi bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi. Bersyukur adalah akar. Keinginan adalah cabang. Tanpa akar, pohon mati. Tanpa cabang, pohon tidak tumbuh. Kau butuh keduanya. Kau butuh iman yang dalam bahwa Allah, semesta, energi besar yang mengatur segalanya, mendengar doamu. Dan kau butuh keinginan membara untuk menggerakkan kakimu menuju takdirmu. Jangan biarkan rasa takut menutup pintu. Jangan biarkan pengalaman gagal mengubur impianmu. Ingat, bahkan intan dulunya hanyalah batu yang ditekan ribuan tahun dalam gelap. Tekanan yang sama yang hampir menghancurkan adalah tekanan yang mengubahnya menjadi sesuatu yang tak ternilai. Tidakkah kau melihat? Rasa sakitmu bukan penghalang, rasa sakitmu adalah tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di ujung jalan. Setiap air mata, setiap malam panjang, setiap doa yang kau ucapkan dengan suara bergetar, semuanya bukan sia-sia. Itu adalah bahan bakar. Dan sekarang, saatnya kau menyalakan api. Api keinginan. Api yang tidak padam hanya karena ejekan orang lain. Api yang tetap menyala meski angin keraguan berhembus. Api yang menuntunmu keluar dari kegelapan. Lihatlah lebih dalam. Rasakan nyalanya. Biarkan ia mengalir ke seluruh tubuhmu. Biarkan ia membakar segala alasan, segala ketakutan, segala penundaan. Karena pada akhirnya, hanya ada satu pertanyaan penting. Apakah kau berani? Apakah kau berani menyalakan api keinginanmu? Apakah kau berani percaya bahwa hidupmu bisa berubah? Jangan tunggu orang lain memberi izin. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Waktu yang sempurna tidak ada. Yang ada hanyalah saat ini. Dan saat ini adalah undangan untuk memulai. Sadarilah, kau tidak sendirian. Suaramu didengar. Doamu disimpan. Semesta sedang bergerak, menyiapkan jalan. Tapi pintu itu hanya terbuka ketika kau berani melangkah. Dan api keinginanmu adalah kunci pertama. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Aku tahu hatimu lelah. Tapi aku juga tahu bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada semua masalah yang kau hadapi. Percayalah, kau jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Jika kata-kata ini berbicara dengan jiwamu, jangan biarkan api itu padam. Jaga dia, rawat dia, biarkan ia tumbuh, karena dari sinilah segalanya dimulai. Dan sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam, rasakan detak jantungmu, rasakan energi yang mulai hidup di dalam dirimu. Jika kau merasakan percikan itu, jika kau percaya bahwa masih ada harapan untukmu, aku mengundangmu sekarang. Tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai tanda bahwa kau memilih untuk menyalakan api itu, bahwa kau memilih untuk melangkah. Karena ini baru permulaan. Sekarang, ketika api itu mulai menyala, kau mungkin bertanya, lalu apa berikutnya? Apa yang harus kulakukan dengan percikan ini? Bagaimana aku bisa menjaganya agar tidak padam di tengah badai kehidupan? Inilah rahasia yang banyak orang tidak tahu. API keinginan bukan hanya tentang semangat sesaat, bukan sekadar motivasi yang datang lalu pergi. API sejati tumbuh ketika kau menemukan alat di dalam dirimu. Alat yang tidak terlihat, tapi lebih kuat daripada emas, lebih berharga daripada kekayaan. Napoleon Hill menyebutnya kekuatan pikiran. Pikiran yang diarahkan, yang diberi makan dengan doa, dengan keyakinan, dengan autosugesti, akan menjadi magnet yang menarik kesempatan, orang, dan situasi KE
dalam hidupmu. Pernahkah kau perhatikan? Ketika kau memikirkan sesuatu terus-menerus, semesta seakan memberi tanda-tanda. Saat kau benar-benar mendambakan sesuatu, tiba-tiba kau bertemu orang yang tepat, membaca buku yang relevan, atau menemukan peluang yang tidak terduga. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum pikiran. Pertanyaannya, apakah kau berani percaya? Apakah kau berani percaya bahwa pikiranmu bukan sekadar bayangan, tapi kekuatan yang bisa mencipta realitas? Mari kita jujur. Banyak dari kita tumbuh dengan pikiran penuh batasan. Kita diajarkan untuk tidak terlalu berharap, agar tidak terlalu sakit ketika gagal. Kita dibentuk untuk menerima nasib apa adanya, tanpa pernah mencoba membuka pintu lain. Tapi lihatlah, hidup ini bukan tentang menerima semua yang dilemparkan padamu. Hidup adalah tentang bekerja sama dengan semesta, tentang menanam di tanah yang tepat, tentang menyirami dengan iman, tentang percaya bahwa benih itu akan tumbuh, meski kau belum melihatnya. Itulah kekuatan alat yang tersembunyi di dalam dirimu, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah tanah. Apapun yang kau tanam di dalamnya, apakah itu keraguan, ketakutan, atau keyakinan dan harapan, akan tumbuh. Dan ia akan tumbuh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Napoleon Hill berkata, pikiranmu adalah taman. Kau bisa menanam bunga, atau kau bisa menanam gulma. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang telah kau tanam selama ini? Kata-kata apa yang terus berputar dalam pikiranmu setiap hari? Apakah itu kata-kata seperti, aku tidak bisa, aku lelah, aku tidak pantas? Atau kata-kata seperti, aku mampu, aku layak, aku diciptakan untuk sesuatu yang besar? Disinilah autosugesti bekerja. Autosugesti adalah seni memberi makan pikiran bawah sadar dengan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang membentuk realitas baru. Bayangkan setiap kalimat positif yang kau ucapkan sebagai tetes air yang menyirami benih. Awalnya, kau tidak melihat perubahan, tapi hari demi hari, akar mulai tumbuh di bawah tanah. Dan suatu hari, batang kecil menembus tanah, tumbuh, berkembang, hingga menjadi pohon yang kuat. Begitulah keinginanmu bekerja. Kau tidak bisa hanya menginginkan sekali lalu berhenti. Kau harus mengulanginya. Kau harus mengukirnya di pikiranmu, lagi dan lagi, sampai pikiran bawah sadarmu percaya. Dan ketika ia percaya, semesta bergerak. Tapi hati-hati, jika kau terus mengulang kata-kata negatif, itu pun akan menjadi kenyataan. Pikiran bawah sadarmu tidak tahu mana yang benar atau salah. Ia hanya tahu apa yang terus kau ulang. Maka, mulailah sekarang. Pilih kata-kata baru. Katakan pada dirimu, aku mampu. Aku layak. Aku diciptakan bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk tumbuh. Apakah kau bisa merasakan bedanya? Kata-kata itu bukan sekadar suara. Mereka adalah getaran. Getaran yang merambat ke semesta. Getaran yang menarik hal-hal yang seirama. Dan semakin kau melakukannya, semakin kau merasakan kekuatan itu hidup dalam dirimu. Bayangkan pikiranmu seperti cermin besar. Jika kau menatap cermin dengan wajah penuh keraguan, bayangan yang kembali adalah keraguan. Tapi jika kau menatapnya dengan keyakinan, apa yang kembali padamu adalah keyakinan. Jadi, apa yang akan kau pilih untuk dipantulkan hari ini? Ada sebuah kisah. Seorang pria miskin duduk di sebuah desa. Setiap hari ia berkata pada dirinya, aku tidak berguna, aku tidak akan pernah sukses. Dan begitulah hidupnya, penuh kegagalan, penuh kesedihan. Sampai suatu hari ia mendengar satu kalimat, hidupmu hanyalah cerminan pikiranmu. Ia tertawa, ia tidak percaya. Tapi ia mencoba. Setiap hari, meski masih miskin, ia mulai berkata, aku bisa, aku layak, aku akan berhasil. Bulan demi bulan, sesuatu berubah.
ia mulai melihat peluang. Orang-orang mulai mempercayainya. Perlahan, hidupnya berbalik arah. Dan bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai orang kaya yang dermawan, yang selalu berkata, "Semua ini dimulai ketika aku mengubah pikiranku." Kau tahu siapa pria itu? Ia bisa siapa saja. Ia bisa dirimu. Inilah momen aha, bahwa kunci bukan di luar. Kunci selalu ada di dalam. Alat itu sudah menunggu, hanya menunggu kau menggunakannya. Maka, mulai sekarang, jadikan pikiranmu sekutu, bukan musuh. Beri makan ia dengan doa. Beri makan ia dengan visualisasi. Lihatlah dirimu seolah-olah sudah berhasil. Rasakan kebahagiaan itu sekarang. Biarkan tubuhmu merasakan emosi yang sama, meski kenyataan belum berubah. Karena ketika kau merasa sudah memilikinya, pikiran bawah sadar bekerja lebih cepat untuk mewujudkannya. Napoleon Hill menyebut ini faith, iman. Bukan sekadar percaya dengan logika, tapi percaya dengan hati. Percaya meski bukti belum ada. Percaya meski dunia berkata mustahil. Itu adalah alat rahasia, dan itu ada dalam genggamanmu. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah siap untuk menggunakannya? Apakah aku sudah siap untuk berhenti hidup dengan pikiran lama dan mulai menanam pikiran baru? Karena saat kau melakukannya, sesuatu berubah. Kau tidak lagi korban keadaan. Kau menjadi pencipta. Kau tidak lagi menunggu keajaiban. Kau menjadi keajaiban itu sendiri. Lihatlah sekeliling. Rasakan udara di sekitarmu. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah tanda bahwa kau hidup. Dan jika kau hidup, itu berarti masih ada waktu. Waktu untuk berubah. Waktu untuk menyalakan pikiranmu. Dan alat itu adalah hadiah terbesar yang diberikan Tuhan. Kau hanya perlu menggunakannya. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Karena menemukan api keinginan dan alat pikiran hanyalah awal. Perjalanan sejati dimulai ketika kau mempraktikkannya setiap hari. Dan disitulah tantangan sejati menunggu. Dan inilah saatnya kita bicara jujur. Api keinginan tidak akan pernah cukup hanya dengan semangat sesaat. Kau bisa berteriak penuh motivasi hari ini, tapi apa gunanya jika besok kau kembali terjebak pada kebiasaan lama? Apa gunanya jika semangat itu padam ketika kenyataan menampar? Inilah yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Disiplin, praktik, kesabaran. Napoleon Hill menulis bahwa setiap impian besar akan diuji. Akan ada perlawanan. Dan seringkali perlawanan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dari pikiran lama yang ingin tetap nyaman. Dari rasa malas yang berbisik, "Sudahlah, istirahat saja." Dari keraguan yang berkata, "Apa gunanya mencoba? Toh kau pasti gagal." Apakah kau pernah mendengar suara itu? Suara yang seakan mencoba memadamkan semangatmu setiap kali kau ingin bergerak maju. Itu adalah musuhmu yang paling nyata. Bukan orang lain, bukan keadaan, tapi dirimu sendiri. Maka kau harus melawan. Dan satu-satunya senjata untuk melawan adalah disiplin. Disiplin bukan tentang kesempurnaan. Disiplin adalah tentang konsistensi, tentang memilih untuk tetap melangkah, bahkan ketika hatimu berat, tentang berkata pada dirimu, "Aku tidak akan menyerah hari ini." Bayangkan seorang petani, ia menanam benih di tanah. Setiap hari ia menyiram, kadang matahari terik, kadang hujan deras, kadang tanah terlihat kosong, seolah tidak ada kehidupan. Tapi petani itu tahu, akar sedang tumbuh di bawah tanah. Dan jika ia menyerah menyiram, benih itu akan mati. Begitulah impianmu. Setiap doa, setiap usaha, setiap tindakan kecil adalah siraman. Dan meski kau belum melihat hasilnya sekarang, percayalah, sesuatu sedang tumbuh. Inilah sebabnya mengapa kau butuh ritual.
sesuatu yang mengikatmu dengan impianmu setiap hari. Sebuah latihan sederhana yang menjaga pikiranmu tetap terarah. Coba lakukan ini. Setiap pagi, sebelum dunia menarik perhatianmu, duduklah sejenak. Tarik napas dalam. Katakan dengan suara lantang tujuanmu. Bayangkan dengan jelas. Rasakan emosinya. Katakan berulang kali, "Aku mampu, aku layak, aku akan mencapai tujuan ini." Lalu tulis. Ya, tulis. Tulis tujuanmu setiap hari di kertas. Tulis dengan tanganmu sendiri. Karena setiap kali kau menulis, kau sedang mengukirnya lebih dalam, pikiran bawah sadarmu. Apakah itu terdengar sederhana? Ya. Apakah kebanyakan orang melakukannya? Tidak. Itulah perbedaannya. Kebanyakan orang hanya bermimpi di kepala, tapi orang yang berhasil, mereka menjadikan mimpi itu nyata dengan disiplin. Dan jangan kira jalan ini akan mudah. Akan ada hari ketika kau ingin menyerah. Akan ada hari ketika dunia seakan menertawakanmu. Akan ada hari ketika semua terasa hampa. Tapi ingatlah, justru di hari-hari itulah kekuatanmu ditempa. Seperti besi yang dibakar di api, dipukul berkali-kali, hingga menjadi pedang yang tajam. Disiplin adalah api yang membakar kelemahanmu. Disiplin adalah palu yang membentuk karaktermu. Tanpa disiplin, keinginan hanyalah mimpi kosong. Dengan disiplin, keinginan menjadi kenyataan. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau mau? Dan apa yang bersedia kau lakukan setiap hari untuk mencapainya? Tidak perlu langkah besar. Mulailah dengan yang kecil. Ulangi, ulangi, ulangi. Ingat, semesta mencintai mereka yang konsisten. Tuhan memberkati mereka yang sabar, karena kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran berarti terus berjalan meski jalannya berat. Ada sebuah kisah tentang seorang biksu yang ingin mencapai pencerahan. Setiap hari, ia duduk bermeditasi berjam-jam. Bulan demi bulan berlalu, tidak ada perubahan. Orang-orang menertawakannya. Tapi ia tetap duduk, tetap disiplin. Dan suatu hari, tanpa tanda, pencerahan itu datang. Apa yang mengubahnya? Disiplin, konsistensi. Begitu juga kau. Jangan menunggu hasil instan. Jangan mencari jalan pintas. Bangunlah dirimu hari demi hari. Kau bisa mulai dengan 3 langkah sederhana. 1. Tentukan tujuan yang jelas, tulis dengan detail. 2. Ulangi tujuan itu setiap hari dengan kata-kata positif. 3. Lakukan satu tindakan nyata setiap hari yang mendekatkanmu ke tujuan. Hanya itu. Tapi lakukan dengan disiplin. Lihatlah. Orang sukses bukanlah mereka yang selalu beruntung. Mereka adalah orang biasa yang melakukan hal kecil dengan konsisten. Sampai hasilnya luar biasa. Bayangkan sungai kecil yang meneteskan air di batu keras. Sekali tetes, tidak ada yang terjadi. 100 tetes, batu tetap sama. 1000 tetes, masih tidak berubah. Tapi setelah bertahun-tahun, batu itu retak. Begitulah disiplin bekerja. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Dan jangan lupa, dalam perjalanan ini, kau tidak sendirian. Inilah kekuatan mastermind. Napoleon Hill menekankan pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi, iman, dan energi positif. Pilihlah lingkaranmu. Jika kau dikelilingi oleh orang yang selalu pesimis, yang selalu berkata, "Tidak bisa," lambat laun kau pun percaya. Tapi jika kau bersama orang yang percaya, yang mendorongmu, yang menyalakan apimu, kau akan semakin kuat. Temukan komunitas, temukan saudara seperjalanan, karena api kecil menjadi api besar ketika berkumpul. Dan ingatlah, doa adalah bagian dari disiplin. Berbicara dengan Tuhan setiap hari, menyerahkan langkah-langkahmu, meminta kekuatan, adalah latihan yang menjaga jiwamu tetap hidup. Disiplin adalah jalan panjang. Kadang sepi, kadang melelahkan. Tapi setiap langkah kecil adalah kemenangan.
Setiap hari kau bertahan, kau semakin dekat. Jadi, jangan tanya, berapa lama lagi? Tanyalah, apakah aku sudah melangkah hari ini? Karena hasil akan datang dengan sendirinya, tepat pada waktunya. Dan ketika kau mulai menjalani disiplin ini, ketika api keinginanmu dipelihara dengan tindakan nyata, sesuatu berubah, hidupmu mulai bergeser, pintu-pintu terbuka, rezeki mulai mengalir, energi mulai menarik hal-hal baik. Kau akan melihat dirimu berubah, bukan hanya di luar, tapi di dalam. Dan disitulah transformasi sejati menunggu. Dan kini, bayangkan dirimu beberapa waktu dari sekarang. Kau telah menyalakan api keinginanmu. Kau telah melatih pikiranmu dengan kata-kata yang membangun. Kau telah menjaga disiplin meski jalannya berat. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Bangun tidurmu terasa berbeda. Kau tidak lagi hampa. Ada energi yang mengalir di tubuhmu. Ada arah yang jelas. Setiap langkah yang kau ambil bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari perjalanan. Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka melihat kilau di matamu. Mereka merasakan keyakinan di suaramu. Kau tidak lagi sama. Kau telah menjadi seseorang yang berbeda. Itulah transformasi. Transformasi bukan sekadar memiliki lebih banyak uang atau mencapai posisi tinggi. Transformasi sejati adalah perubahan jiwa. Dari rasa hampa menjadi penuh arti. Dari ragu menjadi yakin. Dari takut menjadi berani. Dan ketika jiwamu berubah, realitasmu ikut berubah. Kau mulai menarik hal-hal yang seirama dengan energimu. Kau melihat peluang di tempat yang dulu tampak buntu. Kau bertemu orang yang mendukung perjalananmu. Kau menemukan pintu yang tak pernah kau sadari ada. Inilah hukum alam. Energi menarik energi. Ketika jiwamu penuh keyakinan, semesta merespons dengan jalan yang terbuka. Ketika hatimu penuh rasa syukur, rezeki datang mengalir. Apakah kau bisa membayangkannya? Hari-hari ketika kau tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi dipandu oleh iman. Malam-malam ketika kau tidur dengan damai, karena tahu bahwa besok adalah langkah baru menuju tujuanmu. Momen ketika kau melihat kembali KE masa lalu dan berkata, aku berhasil melewati semuanya. Ya, itulah masa depanmu. Masa depan yang bukan sekadar tentang bertahan hidup, tapi tentang hidup sepenuhnya. Napoleon Hill selalu berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran dapat dicapai. Dan sekarang, kata-kata itu bukan lagi teori. Kata-kata itu sedang menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tapi, jangan salah, transformasi ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang penuh tujuan. Kehidupan yang tidak lagi berjalan tanpa arah, tapi diarahkan oleh visi yang jelas. Kau sekarang adalah pencipta. Kau tidak lagi menunggu kesempatan, tapi menciptakan kesempatan. Kau tidak lagi melihat keterbatasan, tapi menemukan cara. Kau tidak lagi terikat pada masa lalu, tapi bergerak menuju masa depan dengan berani. Dan yang lebih indah lagi, transformasi ini bukan hanya untuk dirimu. Ketika kau berubah, energi itu menyebar. Orang-orang di sekitarmu ikut merasakan cahaya itu. Keluargamu mendapat harapan baru. Teman-temanmu terinspirasi. Dunia kecilmu menjadi lebih hangat. Itulah kekuatan sejati dari api, keinginan yang telah dijaga dengan iman, disiplin, dan doa. Sekarang bayangkan, beberapa tahun dari sekarang, kau berdiri di puncak tujuanmu. Kau tersenyum, bukan karena perjalananmu mudah, tapi karena kau tahu, setiap luka, setiap air mata, setiap malam panjang, semua itu layak. Kau akan berkata, jika bukan karena rasa sakitku dulu, aku tidak akan menemukan kekuatanku. Jika bukan karena kegagalanku dulu, aku tidak akan belajar. Jika bukan karena doa-doaku dulu, aku tidak akan sampai di sini. Dan pada momen itu, kau sadar
hidup ini bukan kebetulan. Semua bagian, bahkan yang paling gelap, adalah bagian dari rencana. Semua luka adalah guru. Semua doa adalah jembatan. Semua langkah adalah jawaban. Kau akan melihat bahwa rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah ketenangan hati. Rezeki adalah orang-orang baik yang hadir dalam hidupmu. Rezeki adalah kesempatan untuk bermakna. Dan yang paling penting, rezeki adalah kebebasan untuk menjadi dirimu yang sejati. Inilah puncak dari perjalanan Napoleon Hill. Menemukan tujuan hidupmu, menjaga imanmu, membakar api keinginanmu, melatih pikiranmu, dan akhirnya hidup dengan penuh makna. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah kau siap menerima kehidupan baru ini? Apakah kau siap meninggalkan bayangan lama dan berjalan ke arah cahaya? Jika hatimu berkata ya, maka ketahuilah, kau sudah berada di jalan yang benar. Karena rahasia terbesar bukanlah pada kata-kata yang kau dengar hari ini. Rahasia terbesar adalah keberanianmu untuk bertindak. Dan mulai hari ini, jangan lagi menunda. Jangan lagi ragu. Pegang erat api itu. Biarkan ia membimbingmu. Aku ingin kau tutup mata sejenak. Tarik napas dalam. Rasakan damai di dadamu. Bayangkan dirimu di masa depan, berdiri tegak, tersenyum, bahagia. Rasakan energi itu sekarang. Katakan dalam hati, inilah aku, inilah hidupku. Aku siap. Itu adalah deklarasi. ITU adalah awal dari takdirmu yang baru. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan ini bersama, aku ingin meninggalkan pesan terakhir. Kau tidak sendirian. Kata-kata ini menemukanmu bukan tanpa alasan. Kata-kata ini datang karena jiwa sedang mencarimu. Maka dengarlah, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.